Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Najwa Nur Anissa dari program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengempu Dede Sutisna MPDI. Hari ini saya akan menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 18. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Shadaqallahul azim. Hari ini saya akan menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 18 tentang asbabun nuzulnya dan juga tafsirnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini. Menurut para mufasir seperti Ibnu Katsir, Al-Wahidi dan juga As-Suyuti, dua ayat ini tidak memiliki sebab turun yang spesifik berupa satu peristiwa tertentu, melainkan turun secara umum untuk menjelaskan keadaan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad ini mendirikan negara Islam. Nah, setelah muncul negara Islam tadi, terjadilah perkembangan di Madinah Al-Munawwarah. Nah, perkembangan apa saja yang ada di Madinah ini? Perkembangannya tentunya dari sosial, juga kaum muslim ini yang tadinya awalnya dianggap lemah oleh sebagian besar orang menjadi kaum yang dilihat kuat gitu. Kaum muslim ini kuat gitu setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian juga terjadi perubahan sosial di masyarakat Madinah gitu. Nah, seiring berkembangnya Islam di Madinah tadi, muncullah orang-orang munafik ini. Kenapa orang-orang munafik ini muncul? Karena tadi terjadi kan sudah terjadi perubahan sosial ya di masyarakat Madinah gitu. Perubahan seperti apa? Misalnya kan tadinya orang terpandang itu dilihat dari sukunya, misal dia suku apa, maka dia akan dihormati, atau dia orang kaya, maka dia akan dihormati, atau juga dengan jabatannya, mungkin dia sebagai menteri atau sebagainya gitu. Nah, maka orang itu akan dihormati kan. Nah, tapi dengan adanya Islam datang ke Madinah ini, Islam kan tidak melihat level-level sosial tadi gitu. Yang penting kita semua itu dilihat dari ketakwaannya kan. Nah, terus juga tadi umat Islam tuh kelihatannya hebat gitu, keren gitu. Nah, makanya orang-orang munafik ini takut apa? Takut posisinya tersingkirkan dari dunia sosial, takut tidak dihormati, terus juga takut kalau harta kekayaannya ini hilang gitu kalau mereka tidak mengumumkan kalau mereka beriman gitu Islam. Nah, maka dari itu karena mereka tadi takut pada hal-hal duniawi, mereka akhirnya menjadi orang munafik. Orang munafik itu apa? Nah, orang munafik ini adalah dia menampakkan keimanan, tetapi di dalam hati sebenarnya dia ini menolak gitu. Nah, begitulah asbabun nuzulnya.
ayat 17 dan 18 Quran surat Al-Baqarah. Nah, maka turunlah ayat ini, ayat yang menjelaskan tentang keberadaan orang-orang munafik yang ada di Madinah tersebut gitu. Nah, selanjutnya saya akan melihat dari sisi tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum, perumpamaan mereka kamasalil ladzis tauqada, seperti orang-orang yang menyalakan naron pada api. Nah, jadi di sini Allah itu membuat perumpamaan untuk orang-orang munafik yang tadi ada di Madinah gitu. Apa itu perumpamaannya? Kamasalil ladzis tauqada naro, mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adaat, setelah kemudian menerangi api tersebut, mahaulahu kepada sekelilingnya. Zahaballahu, kemudian Allah melenyapkan binurihim kepada api mereka tadi, cahaya mereka tadi, wa tarakahu, dan Allah membiarkan fa'absara, maka dan Allah membiarkan fi zulumati, mereka di dalam kegelapan, la yubsiruna, dalam keadaan tidak bisa melihat. Sumun, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum la yarji'una, maka sesungguhnya mereka itu tidak dapat kembali. Nah, jadi di sini Allah membuat perumpamaan orang-orang munafik tadi yang ada di Madinah. Mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api di tengah kegelapan gitu. Kemudian tadi cahaya ini menerangi di sekitar mereka. Setelah menerangi ini, kemudian Allah matikan api ini tadi, cahayanya Allah matikan. Setelah dimatikan, Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan tadi gitu. Ini yang pertama ayat 17 dulu ya. Nah, apa maksud ayat tadi gitu ya. Nah, maksudnya itu kan tadi mereka menyalakan api. Nah, api di sini itu bermaksud pada iman, pada keimanan. Nah, tapi keimanan ini yang mereka tampakkan gitu. Si api ini adalah keimanan yang mereka tampakkan. Keimanan ini kan membuat mereka nyaman ya, aman gitu. Mereka kira mereka aman dan nyaman gitu dengan menyalakan api itu, karena kan dia sudah menjaga status sosialnya, menjaga harta kekayaannya. Maka mereka merasa nyaman setelah menyalakan api tadi. Namun kemudian Allah melenyapkan api ini, api keimanan ini gitu. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka tuh sudah beriman secara ucapan saja, secara zahir gitu. Jadi mereka menampakkan kalau mereka tuh beriman, mereka tuh setuju dengan Rasulullah, mereka mendukung Rasulullah gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh benci banget sama Rasulullah dan agamanya gitu. Nah, kemudian Allah membiarkan mereka, kan Allah mematikan iman mereka, mematikan hati mereka ya. Allah mematikan hati mereka dan juga membiarkan mereka di dalam kegelapan, layar siruna, sehingga tidak bisa melihat gitu. Nah, jadi di sini maksudnya karena Allah telah menutup hati mereka tadi, mereka udah tersesat gitu, udah bingung aja di dalam kegelapan tadi, karena apinya tadi sudah dimatikan kan. Mereka itu orang-orang munafik gitu Kak. Jadi sama Allah cahaya imannya, cahaya petunjuknya gitu, sama Allah tuh udah dilenyapkan. Jadi mereka udah luntang-lantung dalam kebingungan, dalam
kegelapan gitu. Jadi kegelapan ini perumpamanya kebingungan, dalam kegelapan karena Allah meninggalkan mereka karena kemunafikan mereka tersebut gitu. Nah, terus kemudian ada ayat 18 yang berbunyi sumun tuli. Mereka ini bukan tuli secara fisik gitu, bukan gak bisa dengar gitu secara fisik, telinganya berfungsi dengan baik. Nah, tapi mereka ini tuli, tidak bisa mendengar dari kebenaran gitu, dari kebenaran yang Rasulullah bawa, yang agama Islam bawa ini. Mereka tidak bisa mendengar kebenaran tersebut gitu. Mereka tidak menerima kebenaran ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang menerima gitu. Mereka tuli gitu, pura-pura gak dengar gitu. Mereka gak dengar dari kebenaran yang telah disampaikan. Terus ada bukmun, ada bisu gitu. Bisunya juga sama, bukan secara fisik, bukan bisu gak bisa ngomong secara fisik gitu, tapi mereka ini bisu, mereka ini diam, mereka ini bungkam untuk mengatakan kebenaran syariat Allah, kebenaran Islam gitu. Mereka tuh bungkam, mereka tuh diam, padahal mereka tuh tahu gitu, tapi mereka bungkam, gak ngomong gitu. Terus kemudian ada umyun, ada tuli, ada buta, ada buta. Mereka ini buta, bukan buta secara fisik juga sama, tapi buta dari petunjuk kebenarannya Allah gitu, dari jalan petunjuknya Allah gitu. Mereka ini udah buta gitu, gak bisa ngelihat jalan untuk kembali kepada Allah, tidak bisa melihat jalan keridhaan Allah, tidak bisa melihat jalan kebenaran gitu. Maka maka tadi Allah membuat perumpamaan orang-orang kafir ini, orang-orang munafik ini. Ya fahum la yarjiuna, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat kembali. Kan mereka tadi tersesat ya, udah buta gitu, tersesat dari jalan Allah, maka udah mereka gak bisa balik lagi gitu, karena tadi mereka sudah terjebak di dalam kegelapan begitu, karena tadi ya kemunafikan mereka gitu. Baik, mungkin sekian dari saya penjelasan ujian akhir semester Ulumul Quran surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 18 menurut asbabun nuzul dan tafsirnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.